Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you today? I hope you always happy, you always healthy at home. Oke, eh, karena ini pertemuan awal kita untuk materi bahasa Inggris. Jadi, at the first meeting, I want to introduce myself to you. My name is Muhammad Jafar, but you can call me with Pak Oden. At the first meeting, karena ini pertemuan pertama, jadi ada beberapa hal. There are something that I have to explain to you. Yang pertama adalah proses pembelajaran kita, yaitu melalui pembelajaran daring atau BDR, belajar dari rumah. Dalam artian bahwa segala aktivitas pembelajaran kita akan ikuti secara online, ya. Dan pastinya saya sudah membuatkan kelas sejarah daring, yaitu kita menggunakan satu akun saja, yaitu Google Classroom. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada seluruh siswa kelas 9 bahwa semua aktivitas pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris semuanya itu menggunakan akun Google Classroom. Ya, jadi sekali lagi itu yang ditekankan. Semua aktivitas, jadi baik dia tugas, baik dia untuk materi yang akan disampaikan, kemudian menyerahkan tugasnya diupload. Setelah tugasnya selesai itu harus segera diupload ke Google Classroom, ya. Jadi tidak ada aktivitas selain dari Google Classroom, kecuali beberapa siswa yang memang kendala tidak memiliki HP Android. Itu yang pertama, ya. Kemudian pada proses pembelajaran kita nanti, kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, sekali lagi, masalah terkait materi atau terkait tugas yang akan ditanyakan, itu silahkan kita discuss melalui Google Classroom. Ya, jadi segera Anda chatting saja ke saya, misalnya Pak Guru materi ini kurang jelas, Pak Guru materi ini kurang ini, itu silahkan di-upload, ya, atau di komentar, di chat lewat akun Google Classroom yang sudah kita buat kemarin. Oke, baik siswa, seluruh siswa pada hari ini, baik ya. Oke. Saya mohon izin untuk materi bahasa Inggris, I have to use two languages. Yang pertama adalah bahasa Inggris full, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya akan mix dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Karena ini materi bahasa Inggris. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempelajari bahasa Inggris, ya. Mungkin ada sebagian siswa yang berpikiran bahwa, oh Pak, materi kok bahasa Inggris saya tidak bisa, saya agak sulit untuk mempelajari bahasa Inggris, ya. Itu tidak ada alasan. Jadi suka tidak suka atau mau tidak mau, kita harus belajar sama-sama, ya. Karena bahasa Inggris itu adalah salah satu mata pelajaran untuk persiapan ujian nasional. Oke, saya rasa untuk pengantar pada hari kali ini cukup dan kita langsung ke materi inti. Oke, guys, ya. Oke, jadi our lesson today, ya. Jadi objektif atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu the students are able to understand about an English basic, ya. Jadi siswa-siswa itu diharapkan bisa atau mampu memahami materi tentang basic dari bahasa Inggris atau dasar-dasar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah the students are able to make an example about an English basic. Jadi siswa setelah dia mengetahui, otomatis dia dapat membuat, ya, contoh dari basic dari bahasa Inggris. Itu kira-kira dua objektif study kita untuk hari ini. Ya, ini materi inti kita, ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya English Basic, ya. English Basic itu adalah, kalau kita perumpamakan di bagian akar, basic ini adalah merupakan dia punya roots atau dia punya akar, ya. Kalau di pohon, jadi akarnya ini adalah basicnya ini. Jadi kalau misalnya kita tidak menguasai basic dari bahasa Inggris ini, pastinya kita akan sulit untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi. Ya, jadi kenapa sengaja materi awal saya ambil materi tentang English Basic, ya. Oke. Jadi English Basic itu yang pertama, ada banyak. Yang pertama untuk spesialisasi untuk materi kita yaitu ini, ya. Jadi pronouns, ya.
Jadi mungkin ada beberapa siswa dari kelas 7 atau kelas 8 sudah pernah mempelajari tentang pronoun sebelumnya. Tapi ya, mungkin sebagian juga tidak belum menguasai secara utuh. What is pronoun about? Apa sebenarnya kira-kira is pronoun? Ya. Jadi pronoun ini adalah merupakan ya kata ganti ya. Jadi kata ganti di sini ada banyak kalau dalam bahasa Inggris. Beda, it's totally different with bahasa Indonesia. Ya, misalnya ini ya. Jadi pronouns itu ada, saya jelaskan pronouns itu yang pertama adalah subject pronoun atau biasa kita kenal dengan personal pronoun. Ya. Kemudian ada yang namanya object pronoun. Ya. Yang ketiga ada yang namanya possessive adjective dan yang terakhir ada yang namanya possessive pronoun. Ya, ini jadi pronoun itu terbagi atas 4 sekali lagi ya. Yang pertama adalah subject pronoun, yang kedua adalah object pronouns, yang ketiga adalah possessive adjective ya, dan yang terakhir adalah possessive pronouns. Nah, sebelum kita masuk ke bagiannya, ini ya, sekedar penjelasan. Jadi personal pronoun itu adalah kata ganti untuk orang. Ya, sekali lagi ya, kata ganti untuk orang. Misalnya kata saya, ya, kata Mr. Siapa? Misalnya, for example, this is my name ya. Jadi Mr. Muhammad Jafar, ya, dia laki-laki. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia laki-laki ini kita bisa ganti dengan kata otomatis kita bisa ganti dengan kata he, ya. Atau misalnya Dita dan Ani, itu bisa kita ganti ke dalam bahasa Inggris dengan yaitu they. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya object pronoun. Ya. Jadi object pronoun ini adalah kata ganti milik yang dikenai tindakan. Jadi kata ganti milik ya. Misalnya nanti contohnya akan berkembang di contoh. Ada beberapa contoh yang akan dijelaskan nanti terkait materi ini. Kemudian yang ketiga ada yang namanya possessive adjective. Possessive adjective ini merupakan kata ganti kepunyaan. Ya. Misalnya, kalau misalnya saya bilang buku saya, ya, buku saya, dalam bahasa Inggris, kata saya itu akan berubah. Tadinya kalau yang saya itu dalam bahasa Inggris kita kenal dengan I, ya. Oh, for example, like this one, I have a book, ya. Saya punya buku. Bagaimana kalau misalnya kita bilang dalam bahasa Inggris, ya, buku saya, ya, itu warnanya merah, ya. Apakah kita menggunakan I book is red. Ya. Ini peran dari possessive adjective. Jadi kalau possessive adjective itu ada kata-kata kepunyaan. Jadi seharusnya kita menggunakan my, ya. Dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa asing, jadi kita harus mengikuti rule yang sudah ada, ya. Kita tidak bisa ganti-ganti, ya. Jadi disesuaikan dengan rule yang sudah ada. Okay. Selanjutnya dan terakhir adalah yang namanya possessive pronoun. Ya. Jadi possessive pronoun ini merupakan kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Nanti akan berkembang di contoh. Kita kembali ke tabel yang di sini. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal kata ganti orang itu ada 7. Ya. Jadi ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, ada it. Ya. Jadi kalau saya otomatis I ini kan saya, ya. Kalau you itu kamu. He dia laki-laki, kata ganti dia laki-laki. Kalau she kata ganti dia perempuan, it kata ganti benda, we itu kami atau kita, dan yang terakhir adalah they. Ya. They itu berarti mereka. Itu, ya. Kemudian kalau kita ubah ke bentuk objeknya, ya. Ini kalau I akan berubah menjadi me. Ya. Untuk objek, nanti sebentar di contohnya supaya lebih jelas ya. Kemudian untuk posesif kata ganti kepunyaannya akan berubah menjadi my. Dan yang terakhir untuk posesif pronounnya itu akan berubah menjadi mine. Nanti akan berkembang di contoh. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah urutannya harus sesuai. Ya, sekali lagi urutannya harus sesuai. Jadi kalau misalnya ya, jadi kalau misalnya dia ini ya, harus posesifnya my, ya, objek pronounnya harus me, dan otomatis posesif pronounnya harus mine. Itu, ya.
Selanjutnya ada you juga, you berubah menjadi you, your, and yours. Kemudian he, him, his, she, her, hers. Kemudian it, its, it. Kemudian we, us, our, and ours. Kemudian they, them, theirs. Okay, so look at example here. Number 1, I have a book. Ya, jadi ini contoh kalimatnya. Ya, I have a book. So I as a personal pronoun. I itu dia sebagai kata ganti orang. Ya, kemudian kalau kita ubah dia ke possessive adjective ini, my book is read. Jadi kalau di atas saya artikan I have a book, saya punya buku. Ya, di bawahnya itu kita akan bilang my book is red. Jadi buku saya warnanya merah. Otomatis kita tidak bisa lagi menggunakan I. Ya, kita harus menggunakan my karena sudah sesuai dengan possessive adjective-nya. Ini yang saya bilang perubahan dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk objek pronounnya, my friend lend me the book. Nah, jadi perubahannya ada 3 ya. Ini ada untuk sementara. Jadi I sebagai personal pronoun, kemudian my sebagai possessive adjective, dan yang terakhir adalah dia me sebagai objek pronoun. Itu ya perubahannya. Lihat saja di perubahan di tabel yang sudah dijelaskan tadi di depan. Jadi perubahannya sudah jelas. I posisinya sebagai personal pronoun, kemudian my posisinya sebagai possessive adjective, kemudian me sebagai possessive sebagai objek pronoun, dan yang terakhir ada yang namanya objek possessive pronoun. Sorry, ini bukan objek, tapi ini sebagai possessive pronoun. Ya, ini sebagai possessive pronoun, yaitu the book is mine. Artinya adalah buku itu saya punya. Jadi kalau saya artikan I punya buku, saya punya buku saya warnanya merah. Kemudian teman saya ya meminjamkan buku itu kepada saya ya sebagai objek, dan yang terakhir adalah the book is mine. Buku itu punya saya, gitu. Ya. Selanjutnya nomor 2, you have a mobile phone. Kemudian you ini sama kasusnya sama ya. Jadi ini you sebagai personal pronoun ya. Kemudian your mobile phone is expensive, your-nya sebagai possessive adjective. Kemudian someone gave you a mobile phone. Kata you di sini dia sebagai objek pronoun, dan yang terakhir adalah the mobile phone is yours ya. Jadi yours di sini sebagai possessive pronoun. Ya. Yang ketiga, Mr. Irwan. Jadi karena Mr. Irwan adalah kata ganti orang laki-laki, berarti di sini adalah sama saja dengan he, ya. Ini namanya personal pronoun. Jadi kalau dia laki-laki, otomatis kata gantinya adalah he. Kalau dia perempuan, otomatis kata gantinya adalah she, ya. Jadi Mr. Irwan has a motorcycle. Mr. Irwan atau he has a motorcycle. Mr. Irwan mempunyai sebuah sepeda motor. Kemudian jadi kata Mr. Irwan di sini sebagai personal pronoun, ya. Kemudian his motorcycle is black, ya. Motornya si Mr. Irwan itu warnanya black, ya. Kemudian itu kata his di sini otomatis sebagai possessive adjective, ya. Yang ketiga, his father bought him a motorcycle. Ayahnya memberikan dia motorcycle atau motor itu. Karena di sini him sebagai objek pronoun. Ya, penjelasannya saya rasa ini jelas. It's really easy to understand. It's not difficult, ya. Dan yang terakhir, the motorcycle is his, ya. Jadi motor itu punya dia, ya. Dia sebagai possessive pronoun. Saya rasa ini jelas. Yang terakhir, yang keempat contoh, nanti sebentar ada tugas ya. They have a house. Mereka punya rumah, ya. Jadi otomatis they sebagai personal pronoun. Kemudian their house is very big. Rumahnya mereka sangat besar, ya. Otomatis their sebagai possessive adjective. Kemudian his parents bought them a motorcycle. Kata them di sini, kata them itu sebagai objek pronoun, ya. Sekali lagi sebagai objek pronoun. Dan yang terakhir adalah the house is theirs, ya. Jadi rumah itu adalah milik mereka, ya. Itu sebagai possessive pronoun. Oke, I think untuk penjelasannya saya rasa sudah cukup. Ya, I think it's really easy to understand. Next, ini ada exercise atau latihan. Jadi silakan dikerjakan latihannya. Setelah kalian selesai mengerjakan, silakan tulis di buku. Setelah tulis di buku, itu segera difotokan, kemudian langsung diupload ke Google Classroom Anda.
Ya. Misalnya nomor satu, I have a big family. Bla bla bla.